Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Anissa Solihat. Di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang proses terjadinya kehamilan. Di proses terjadinya kehamilan bagian 2 ini akan dibahas tentang fertilisasi dan nidasi. Mau tahu seperti apa? Yuk tonton video ini sampai dengan selesai. Fertilisasi adalah pertemuan antara sperma dan ovum di tuba atau yang biasa disebut dengan pembuahan. Fertilisasi biasanya terjadi pada saat wanita mengalami ovulasi, yaitu hari ke-11 sampai dengan ke-14 dalam siklus menstruasi seorang wanita. Jadi ketika seorang perempuan sedang dalam masa ovulasi, kemudian dia berhubungan atau koitus, maka kemungkinan besar akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang kemudian akan terjadi kehamilan. Setelah terjadinya fertilisasi, inti ovum segera berubah menjadi Ploneklus betina, sementara spermatozon setelah melepaskan ekornya berubah menjadi Proneklus jantan. Kedua proneklus ini akhirnya melebur di tengah-tengah sitoplasma sel telur dan terjadilah zigot, sebuah sel tunggal awal kehidupan seorang manusia. Kemudian selanjutnya nidasi atau implantasi. Apa itu nidasi? Nidasi adalah proses menempelnya sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma pada endometrium atau dinding rahim, yang kemudian dia akan berkembang menjadi janin sampai akhirnya siap dilahirkan. Sel telur yang telah dibuahi akan segera membelah diri membentuk bola padat yang terdiri atas sel-sel yang lebih kecil yang disebut blastomer. Pada hari keempat, bola tersebut terdiri atas 16 sel blastomer dan disebut morula. Pada hari keempat, di dalam bola tersebut mulai membentuk rongga. Bangunan ini disebut blastula. Dua struktur penting dalam blastula adalah lapisan luar yaitu trofoblast yang akan menjadi plasenta dan embryoblast inner cell mass yang kelak menjadi janin. Pada hari keempat, blastula masuk ke dalam endometrium dan pada hari keenam menempel pada endometrium. Pada hari ke-10, seluruh blastula sudah tertanam dalam endometrium, maka selesailah proses nidasi. Pembuluh darah endometrium biasanya pecah ketika proses nidasi ini, maka pada sebagian wanita akan terjadi perdarahan di awal kehamilannya. Setelah implantasi, endometrium disebut desi 2. Desi 2 yang terdapat antara telur dan dinding rahim disebut desi 2 basalis. Bagian yang menutup blastosis atau desi 2 yang terdapat antara telur dan kavum uteri adalah desi 2 capsularis, dan bagian yang melapisi sisa uterus adalah desi 2 parietalis. Gimana teman-teman? Udah paham kan sekarang? Jangan lupa ya, like dan share video ini, kemudian subscribe channel aku supaya aku tetap bisa memberikan video yang bermanfaat untuk kalian. Bye.